Salam sejahtera gasan kita badataan. Nang terhormat Ibu Dr. Hajah Dina Huriati MPD, Nang Bayikan Benar selaku Ketua STKIP PGRI Banjarmasin. Nang ulun hormati Bapak Dr. Haji Alimuddin Ajawat MHum, Nang pangulihingan wan menyenangkan hati. Nang ulun hormati Ibu Dr. Hajah Ida Komalasari MPD, Nang rajin samari. Nang ulun hormati Ibu Dr. Norma MPD, Nang cakal beibadah. Nang ulun hormati Kakanda Ahmad Hijabah Lipi, Nang ganteng wan baik hati. Wan Kakanda Syarif Ahmad Hawarinul Al-Hasani, Nang langkar benar wan rajin menabung. Selaku narasumber workshop kita pada hari ini, ujar kabar Kakanda Syarif ini hendak umroh Pak. Kami barataan minta doanya lah. Nang ulun hormati juga sabarataan nang upat workshop hari ini, nang saliti wan ipuknya insya Allah kancang-kancang. Ulun mau ucapakan puji wan syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Marga rahmat wan karunia-Nya kita bisa berkumpul dan bertatap muka hari ini dalam acara workshop dengan tema karakteristik dan nilai budaya dalam tradisi lisan Bapando. Terima kasih ulun ucapakan gasan STKIP PGRI Banjarmasin, wan Kementerian Pendidikan Kebudayaan, Riset dan Teknologi, Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah 13, Kalimantan Tengah dan Kalimantan Selatan, marga mendukung benar acara kita pada hari ini. Bapak atau Ibu wan barataan peserta nang ulun hormati. Sebelum ulun menyampaikan susunan acara, izinakan ulun Desmita Zahra selaku MC menyampaikan sebuah pantun. Nukar baju di pasar apung, melihat KTP orang tergugur. Menghandap tahu pantingnya Bapandung, mati HP dangari bebujur. Jadi susunan acara pada hari ini adalah penambahan pembukaan. Acara kedua pembacaan ayat suci Al-Quran. Acara ketiga sepatah kata dari Ibu Dr. Hajah Ida Komalasari MPD. Acara keempat ada sambutan dari Ketua STKIP PGRI Banjarmasin sekaligus membuka workshop. Acara kelima ada pembacaan doa. Acara keenam ada bakudak bersama. Yang ketujuh workshop, dan yang terakhir panutup. Nih tupang tadi susunan acara pacang kita gawi. Dan ini kita masuk ke acara penambahan, yaitu pembukaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang menghormati Ketua STKIP PGRI Banjarmasin yang berkenan untuk hadir pada hari ini memberikan sambutan dan membuka acara workshop tentang karakteristik dan nilai budaya dalam tradisi lisan Bapando. Yang terhormat narasumber yang luar biasa yaitu Ibu Dr. Norma MPD. Beliau adalah guru dan dosen, serta Ananda Hawari, dia adalah sutradara dan aktor terbaik Kalimantan Selatan. Kemudian Ananda Ahmad Hijabah-Lipi, beliau juga adalah sutradara dan pemangkungan. Jadi narasumber kali ini adalah luar biasa. Kemudian acara kenapa kami bisa mengadakan acara ini? Karena kami mendapatkan dana dari Balai Pelestarian Daerah Kalimantan Tengah dan Selatan wilayah 13 ya. Sehingga kami bisa melaksanakan yang pertama workshop dan pementasan Bapando. Pementasan Bapando itu akan dilaksanakan pada hari Minggu pukul 2 siang ya. Saya harapkan semua juga akan berhadir. Nah, apa latar belakang dari mengapa mengadakan workshop ini? Jadi workshop ini dilakukan untuk mengambil kesimpulan mengenai karakteristik dan nilai budaya dalam tradisi lisan Bapando. Mengapa
judulnya itu bukan seminar, padahal waktunya mungkin hanya sebentar. Karena saya mengambil workshop di sini karena dianggap dengan workshop kita akan mempelajari keterampilan dan teknik tertentu. Kalau seminar kita hanya membahas topik tertentu. Kalau di sini saya berharap sekali dengan adanya narasumber yang luar biasa ini juga memberikan pencerahan untuk memberikan keterampilan, walaupun misalnya hanya sedikit, tapi akan memberikan pencerahan kepada Anda untuk Anda memiliki skill tertentu. Karena Anda adalah calon guru, calon pendidik, bukan hanya bisa mengajar, kalau bisa juga mendidik anak bangsa nanti dengan skill atau keterampilan tertentu. Sementara Bapak Nur sendiri itu sudah disahkan sebagai warisan budaya tak benda. Jadi warisan tak benda itu seperti praktek representasi, ekspresi, pengetahuan, keterampilan, serta instrumen objek, ya, artefak ruang budaya yang dianggap oleh UNESCO sebagai bagian dari warisan budaya setempat. Jadi baru saja diputuskan pembangunannya adalah warisan budaya tak benda. Jadi saya sebagai penikmat sastra itu merasa ingin berpartisipasi untuk melestarikan dari pembangun ini. Karena kalau dilihat di masyarakat sekarang ini yang paling menonjol itu adalah Manihir. Acara dimanapun Manihir, tapi tidak pernah menampilkan pembangun. Padahal dengan pembangun itu awal sebenarnya kelahiran seperti Manihir tujuannya itu adalah menyampaikan syiar Islam. Kemudian itu berkembang, ada yang berkembang hanya sekedar tulis-tulis. Padahal sebenarnya itu adalah alat untuk menyampaikan syiar Islam awalnya. Kemudian berkembang misalnya untuk menanamkan nilai karakter dan sebagainya. Ya. Nah, jadi kenapa ini namanya workshop? Karena nanti akan mempelajari keterampilan dan teknik bagi siapa? Bagi yang ingin mempelajari. Nah, kemudian juga narasumbernya itulah ahli di dalam bidang keterampilan. Jadi bukan hanya pengetahuan saja. Jadi mereka memang pemain, jadi sutradara dan aktor. Jadi bukan hanya tahu, kalau saya mungkin hanya tahu ya, tapi tidak begitu terampil. Kalau narasumber yang akan datang itu dia adalah ahli dan terampil dalam praktek ya. Dan pengetahuan mereka kalau misalnya dibandingkan kalau orang seminar itu terlalu formal. Kalau yang ini adalah informal ya, dan lebih bebas. Nah, jadi kenapa Bandung ini perlu dilestarikan? Karena memang merupakan identitas dan ciri dari masyarakat tertentu. Jadi saya berharap dengan adanya workshop ini nanti di akhir nanti saya berikan tugas untuk bisa menulis sebuah karya Bandung. Jadi bukan hanya Anda mendengarkan tahu, tapi juga Anda mempraktekkan untuk membuat. Siapa tahu nanti bisa untuk mempraktekkan. Dan saya juga berharap dari narasumber nanti bisa sekali kami panggil untuk melatih calon pendidik dari segi Banjarmasin supaya memiliki skill yang kami inginkan. Akhirnya saya mohon maaf jika ada pelaksanaan ini yang kurang sempurna. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu narasumber yang sudah berhadir pada hari ini, Ibu Dr. Norma, kemudian Saudara Sari, berarti Y dengan A-nya terbalik. Sari Ahmad Hawali dan Saudara Ahmad Ijafah Levi, ya, Pak Livi, selamat datang di kampus kami. Yang saya hormati Ibu Dr. Ida Komalasari sebagai pemilik acara hari ini, ya. Kemudian ada Pak Johan, ya, sudah berhadir. Kemudian rekan mahasiswa di khusus Prodi Bahasa Indonesia. Oh, ada ya. Rekan mahasiswa yang sudah berhadir pada hari ini, baik dari STK Banjarmasin maupun dari Universitas Samapura maupun dari perguruan tinggi lainnya yang tidak bisa saya sebutkan.
Puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena berkat limpahan rahmat dan kasih sayangnya jugalah kita pada siang hari ini dapat bersama-sama di acara workshop yang diinisiasi oleh Ibu Dr. Ida Kombahasari. Selawat dan salam senantiasa tercurah kehadirat junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga, kerabat, sahabat dan pengikut beliau dari dulu, sekarang dan akhir zaman. Bapak Ibu yang saya hormati dan seluruh rekan mahasiswa yang berbahagia, saya dari tadi ini mau pakai bahasa Banjar atau pakai bahasa Indonesia. Tapi nanti kalau saya pakai bahasa Banjar takutnya salah nih. Nanti habis ini dapat tinta merah dari Bu Ida. Ya. Sosok ini kemarin bisa menyampaikan dengan saya ya bahwa Bu Ida mendapatkan hidayah dari Balai Pelestarian Kebudayaan Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah wilayah 13. Saya mengucapkan selamat dulu atas prestasi ini. Kemudian ada salah satu dari rangkaiannya yaitu adalah pelaksanaan workshop hari ini. Dari kemarin saya tuh berpikir apa sih Bapandung ya, Bapandung belum tahu Bu Ida. Nah, Bapandung ini yang tadi Bu Ida belum jelaskan ke kita ya. Mungkin mahasiswa juga belum tahu ya Bapandung ya. Mungkin nanti setelah ini akan tahu Bapandung. Ya mungkin secara harfiah aja, secara bahasa aja Bapandung itu merupakan bahasa Banjar Arkais Bu, yang kata dasarnya Pandung artinya itu menirukan. Oh, menirukan. Contohnya Itu seperti kompetisi tunggal, tapi ada karakteristiknya. Yang pertama melakukannya sendiri, yang kedua bahasa Banjar, yang ketiga begitu dengan berpisah. Bapandung ini dia hanya cakap orang, tapi bisa memainkan beberapa tokoh. Oh, jadi tetap sebagai satu pertunjukan. Oh, pertunjukan. Bukan seperti Bapandung kan siapa saja bisa membuat pantun, ya kan? Terus berpantun gitu. Tapi Bapandung ini mirip sebuah pertunjukan seperti teater, tetapi hanya dilakukan oleh satu orang dengan bahasa Banjar, ya. Dan hari ini menarik ya, mudah-mudahan nanti ada kesempatan seperti kata Bu Ida tadi, hari Minggu ya Bu Ida ya. Ya kebetulan hari Minggu ini pagi mengantar para dosen yang kebetulan akan ngobrol, kemudian lanjut lagi ada acara yang mudah-mudahan Bu Ida ya nanti bisa lihat videonya. Ya jadi penasaran juga soal Bapandung ini Bapak Ibu ya. Oke, tadi dijelaskan oleh Bu Ida mengapa memilih workshop. Jadi mungkin mahasiswa bisa nanti ke depannya menjadikan ini satu pengetahuan baru bagi mahasiswa untuk mengembangkan budaya Banjar, budaya Kalimantan. Karena mengingat visi misi kita oh ya udah tahu kan bahwa kita berubah menjadi universitas ya. Nah ya, di salah satu yang menjadi visi kita adalah menjadi perguruan tinggi yang unggul dalam pemberdayaan kearifan lokal Kalimantan. Saya garis bawahi kearifan lokal Kalimantan. Jadi ini merupakan satu hal yang dilakukan Bu Ida hari ini itu sudah masuk ke ranah kearifan lokal Kalimantan karena memadukan kebudayaan Kalimantan Selatan dengan Kalimantan Tengah. Kalau sebelumnya visi kita hanya pemberdayaan kearifan lokal Kalimantan Selatan, jadi kita lebih fokus ke budaya, ke kearifan lokal di wilayah Kalimantan Selatan, maka perubahan visi STKI Banjarmasin yang terakhir dan nanti mudah-mudahan tidak akan berubah pada saat menjadi Universitas PGRI Kalimantan karena ini menjadi awal yang baik bagi pemenuhan visi UPK ya, kalau saya dikatakan sebagai Universitas PGRI Kalimantan. Jadi ini merupakan awal yang baik bagi Universitas PGRI Kalimantan karena kegiatan ini sudah mengapresiasi dua kebudayaan di Kalimantan, ya, Kalimantan Selatan dan
Kalimantan Tengah. Mudah-mudahan nanti ini bisa, sayang sekali Bapak Ibu dari Bahasa Indonesia tidak bergabung. Mudah-mudahan ini bisa menjadi awal yang baik ya bagi Bapak Ibu dosen dan juga mahasiswa, baik itu mahasiswa STKPGRI Banjarmasin maupun mahasiswa di luar itu mahasiswa Universitas PGRI Kalimantan. Jadi nanti bisa bersanding dengan Universitas Lampung Mangkurat ya. Dengan namanya universitas kok dulu sekolah kayaknya dengan ULM nggak bisa bersanding gitu ya. Sekarang kan sama-sama 3 huruf ULM kita UPK gitu kan. Mudah-mudahan bisa bersanding ke depannya ya kan, amin. Ini menjadi dasar, menjadi awal bagi kita memenuhi visi universitas, yaitu unggul dalam pemberdayaan kearifan lokal Kalimantan. Dan mudah-mudahan dengan ini dapat menghasilkan sumber daya manusia yang profesional dan berkarakter religius di tahun 2045 itu visi kita ya. Jadi ini satu awal yang baik. Saya mengucapkan selamat kepada Ibu Dr. Ida Komalasari yang sudah bisa menginisiasi acara ini. Dalam kesempatan ini saya juga mengucapkan terima kasih kepada Ibu Dr. Norma ya, yang sudah berhadir di kampus kami. Kemudian Saudara Salim Ahmad Awali dan Saudara Ahmad Riza Wahlivi ya. Oke, mohon maaf ya Pak Riza ya. Saya itu pertama waktu baca nama Bapak ya, Pak ini bukan karena Bapak Bandung ini Pak Levi yang seharusnya Pak Levi jadi Pak Levi gitu. Mohon maaf, bercanda ya. Tidak ya, bukan karena Pak Bandung ini ya. Bukan karena acara Pak Bandung ini. Oke, sekali lagi saya mengingatkan kepada seluruh peserta hari ini untuk mengikuti ini sampai selesai ya. Jadikan ini satu pengalaman pembelajaran yang baik ya bagi kita semua hari ini, karena ini merupakan hal baru. Karena selama ini Anda cuma pernah dengar saya berpantun ya, sekali-sekali beda ya. Kemudian mengikuti acara mandiin gitu kan ya. Nah ini satu lagi yang budaya Kalimantan yang kita baru dengar, yaitu Bang Pandung ya, Bang Pandung ya, Bang Pandung. Nah mari kita hari ini bersama-sama mengikuti workshop ini ya, supaya kita menjadi bagian yang akan memberdayakan kearifan lokal Kalimantan itu ya. Bu Ida, Bu Dr. Ida Kumala, Bu Dr. Norman dan Saudara Salim Selamat Ija dan seluruh rekan mahasiswa. Nanti setelah ini saya mohon izin karena saya masih ada kegiatan lain yang tadi juga ditinggalkan ya. Sekali lagi saya mengucapkan selamat workshop ya sampai sore hari ini. Semoga sekali lagi ini mendapat keberkahan dan ilmu yang didapat juga bermanfaat bagi kita semua. Baiklah, dengan kita sama-sama mengucapkan basmalah, workshop karakteristik dan nilai budaya dalam tradisi lisan Bapandu saya nyatakan resmi dibuka. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, ya Tuhan kami mengucapkan syukur berkat rahmat, nikmat dan karunia-Mu, maka Engkaulah kami kawah ada di sini. Ya Allah, jadikanlah workshop karakteristik dan nilai budaya dalam tradisi lisan Bapandu kawah menjadi ilmu dan kawah bermanfaat besan kami bertahan wahini wan kaina. Jadikanlah ilmu wan keterampilan Bapandu ini bermanfaat besan kami orang manfaat kami orang banyak wan negara. Ya Allah ya Rabbana, workshop ini ada dasar memperoleh ridho-Mu, maka berilah bimbingan, pengajaran dan wan petunjuk lawan kami dasar menjalankan sampai untung. Atas ridho-Mu kami mohon bantulah kami supaya acara ini kawal lancar wan berjalan baik. Ya Allah, jadikanlah kami bertahan nang hadir di sini jadi umat nang taat, umat nang bermanfaat, umat nang terus mengabdikan ilmu di jalan-Mu. Ya Allah, wahai Maha Pengampun Wan Penolong, ampunilah dosa kami, Wan dosa kedua orang tua kami, dosa guru-guru kami, Wan dosa para pendahulu kami. Tolong Wan bantulah kami supaya menjadi penerus yang amanah dan Kau memberikan dampak baik bagi negara ini. Ya Allah, hanya kepadamu kami memohon, kiranya Engkau selalu mengawali setiap langkah kami ke depan. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun
alal mursalin wa alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Daun pandan lipatlah 4. Baras kuning hamburkan muka. Himung hati kawa badapat. Salam diucap awal mula. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga acara kita pada hari ini berjalan dengan lancar dan kalian betah untuk mendengarkan apa yang akan kami sampaikan. Ya, saya bukan orang yang ahli dalam Bepandung, tapi saya akan berusaha untuk suka dengan Bepandung. Langkah pertama ya dengan menyampaikan apa itu Bepandung. Ya, yang pertama yaitu pengertian Bepandung. Di sana ada tertera yaitu cerita yang dituturkan dalam pertunjukan meliputi mitos, legenda, cerita rakyat, syair, hikayat atau rekaan tukang Bepandung sendiri. Ya, jadi bisa yang orang yang Bepandung sendiri yang membuat ceritanya ya. Nah kemudian Bepandung itu apa? Ya, Bepandung adalah seni teater monolog tradisi. Ya. Kemudian yang kedua bentuk pentas, yaitu setengah lingkaran berada di ruang terbuka. Ya. Kemudian yang ketiga gaya pengungkapannya bagaimana? Yaitu dengan adanya berdialog, mengisahkan, bisa diiringi dengan bernyanyi atau menari. Ya. Kemudian yang keempat itu ada setting, yaitu properti sederhana seperti meja atau bangku kalau diperlukan. Ya. Kemudian kita lanjutkan kepada sejarah Bepandung. Jadi awal mula perkembangannya yaitu seni teater tutur yang berkembang dalam masyarakat suku Banjar Hulu ya di Kabupaten Barito Kuala, Kalimantan Selatan. Jadi masyarakat suku Banjar Hulu di Kabupaten Barito Kuala ya, bukan hulu sungai ya. Jadi kemudian yang kedua sebagai hiburan masyarakat. Jadi hiburan masyarakat Banjar setelah lelah bekerja dan mengisi waktu di malam hari. Nah ini bisa dilakukan dengan Bepandung ya. Kemudian lanjut sejarah Bepandung merupakan ada 3 ya, hiburan sebagai hiburan masyarakat, karasmin dan itu dimulai pada abad ke-19 sebagai ibu masyarakat, yaitu kebiasaan masyarakat Banjar yang gemar berkisah ya atau bercerita daripada menyambati urang ialah berdosa. Nah baik kita Bepandung. Kemudian sebagai karasmin, Bepandung itu mulai dikenal dan dicintai masyarakat sehingga menjadi salah satu hiburan dalam acara penting seperti pesta pernikahan, acara adat dan lain-lain ya. Jadi mulainya pada abad ke-19 yang dijadikan sebagai hiburan bagi masyarakat agraris atau petani. Kalau ada percaya cari seorang lah. Nah kemudian ada fungsi Bepandung itu menurut almarhum Abdul Syukur itu pada tahun 2016. Fungsi Bepandung ada 4, ada sebagai hiburan, ada sebagai media pendidikan, sebagai kritik sosial dan penerangan agama. Kalau sebagai hiburan tadi sudah ya, yaitu menghibur masyarakat atau meramaikan malam acara pernikahan atau karasmin. Nah, tahu apa nih kan? Karasmin itu apa? Nah, orang hulu sungai pasti tahu apa itu karasmin. Nah, kemudian sebagai media pendidikan mengandung nilai-nilai pendidikan dan moral bagi masyarakat. Jadi apa yang disampaikan oleh
pemandungan. Nah, itu bisa berisi nilai-nilai pendidikan dan moral bagi masyarakat. Kemudian bisa juga sebagai kritik sosial ya bagi pemerintah, boleh. Kemudian sebagai penerang agama ya bisa lah. Ya kalau apa judul pandu penerangan agama, jangan tapi memilih, kalau tak pilih nembangkung. Nah, itu bisa penerangan agama ya lah. Banyak nambungan pilih-pilih, akhirnya tak pilih nembangkung. Tahu ya kalau nembangkung? Kalau apa? Kira-kira nembangkung? Nah, sarabak ada baik ada pakan lah. Ngarannya gue bangkung, bukan pengkol lah. Bangkung tuh, kalau pakai beda kan pengkol. Bangkung tuh ada baik. Anu jago pilih bangkung. Nah, berarti kada mamak lah, mun di jalan lah, mun gue pilih. Iya. Nah, kemudian fungsi Bapandung sebagai penerangan umum dan juga sebagai media komunikasi antara pemerintah dan dengan masyarakat. Kalau sebagai penerangan umum, ini bisa dijelaskan mengenai hal-hal umum dalam kehidupan bermasyarakat. Nah, kalau media komunikasi antar pemerintah dengan masyarakat ini bisa menjadi penghubung efektif dalam menyampaikan sosialisasi, regulasi atau imbauan dari pemerintah yang harus dipatuhi masyarakat. Contohnya kira-kira apa ya? Yang bisa disampaikan lewat Bapandung. Apa kira-kira? Itu nak ada jauh-jauh membuang sampah jangan sembarangan. Nah, bisa sampaikan lewat Bapandung. Ya kalah. Nah, kemudian kita lanjutkan kepada kisah dalam Bapandung. Kisah Bapandung didominasi cerita rakyat mengandung unsur-unsur budaya setempat. Ada kisah satu malam, ada dongeng, ada legenda. Nah, ini yang jurusan bahasa Indonesia pasti tahu mata kuliah apakah ini. Lah, dongeng, legenda, ada itu ya dipelajari. Nah, nanti sebagai calon guru bahasa Indonesia harus menguasai materi ini ya. Kada bisa mengajari muridnya kayak apa bedongeng ya. Lanjut. Ini dari ULM itu bukan pendidikan ya? ULM bukan ya? Pendidikan juga. Oh iya. Jadi wah ini jadi guru ngalih ya lah. Harus menghonor. Iya. Balok. Berat gue. Iya, makanya kada tapi banyak lagi mahasiswa nang jurusan guru. Ya lah. Mana ngalih bener begawi. Menghonor 2 tahun hanya masuk dapodik. Nah, imbah itu karena dites kurang hanya jadi P3K atau guru kontrak. Nah, itu salah satu kenapa jurusan pendidikan itu mengalami kemunduran ya. Kita lanjut kisah dalam Bapandung. Nah, ini ada di Margasari sebagai tempat asal usul Bapandung. Margasari di mana yo? Di mana? Oh iya, jujur sekali jangan tuh orang rantau. Ya. Merantau ya boy, merantau ya. Merantau pulang ke Banjar. Iya. Nah iya, orang rantau merantau ke Banjar, pas benar. Lah. Jadi memiliki ragam kisah Bapandung yang lebih bervariasi. Contoh, Sair Brahma Sahdan, Hikayat Si Miskin, Hikayat Cindra Hasan, Sair Prosa Kembang Sakti, Sair Prosa Rumaidi, dan Sair Prosa Kamaruzzaman. Nah, dalam Bapandung ini biasanya harus ada unsur humornya, ya. Jadi
ada 35% pesan dan moral disampaikan dengan humor. Karena kalau pesan itu tidak diselingi dengan humor, itu tidak akan menarik, ya. Jadi dengan humor itu pesan-pesan moral yang larut ke dalam peristiwa-peristiwa cerita dalam pertunjukan Bapandu langsung dapat dirasakan dalam kehidupan sehari-hari penonton. Nah, yang 65%-nya ciri khas Bapandu apa? Yaitu memang berasal dari cerita humor yang sangat diminati masyarakat Banjar. Nah, kemudian kita lanjutkan perbedaan Bapandung dengan bercerita. Kalau Bapandung pasti menggunakan bahasa Banjar. Kalau bercerita bisa bahasa Banjar, bisa bahasa Indonesia. Kemudian mengandung unsur nilai budaya. Kalau Bapandung bercerita dapat memuat budaya Barat, ya. Kemudian Bapandung berasal dari cerita rakyat. Kalau bercerita, variasi cerita yang beragam. Kemudian Bapandung memuat aspek budaya. Kemudian yang kelima, memuat pengajaran tak langsung tentang nilai budaya setempat. Kalau bercerita, aspek budayanya tidak dominan. Kemudian bercerita memuat pesan moral dan pendidikan universal, ya. Nah, ini Bapandung dengan stand up comedy. Karena pertama kali saya mendengar kata Bapandung, saya pikir itu sama dengan stand up comedy. Ternyata berbeda, ya. Kalau Bapandung itu memuat kisah komedi, kisah sedih atau kisah tragis. Kemudian mendalami cerita dengan menggambarkan sejelas-jelasnya karakter yang diceritakan, pendalaman karakter yang didukung properti seperti busana, memainkan beberapa karakter sekaligus. Jadi lebih hebat Bapandung daripada stand up comedy. Kalau stand up comedy dibungkus dengan kata-kata komedi agak lucu, hanya sekedar bercerita, ya, tidak mengedepankan penokohan. Kalau Bapandung itu bajunya berlapis-lapis. Jadi satu orang bisa memerankan 3 karakter, ya, sebagai bapak, sebagai ibu, sebagai anak. Nah, itu saking hebatnya Bapandung. Karena pertama jadi bapak, berarti bapak harus pakai peci, pakai tapi biasanya, ya lah. Kemudian jadi ibu harus pakai berkerudung, ya, kalau perlu pakai baju kebaya. Nah, itu sebagai anak beda lagi penampilannya dan dimainkan hanya 1 orang. Nah, itu hebatnya Bapandung. Ya, lanjut. Nah, Bapandung tadi sudah disampaikan oleh Dr. Haji Daunasari tadi bahwa merupakan warisan budaya tak benda, ya. Jadi bersifat tak dapat dipegang, ya, seperti konsep dan teknologi, dan sifatnya dapat berlalu dan hilang dalam waktu seiring perkembangan zaman, ya, seperti bahasa, musik, tari upacara dan sebagainya. Jadi itu yang dinamakan bahwa warisan budaya tak benda. Kalau kalian sebagai generasi muda tidak bisa memiliki keinginan untuk meneruskan budaya Bapandung, berarti budaya Bapandung ini akan hilang. Makanya Bapandung termasuk warisan budaya tak benda tadi, ya. Kira-kira seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena pantunnya bahasa Banjar, harusnya jawabannya juga bahasa Banjar, ya, tidak. Ahoy. Jadi boleh ahoy, tanya ada Mbak Ahoy. Itu sebenarnya Bapantun. Jadi kalau Bapantun ahoy, ahoy, gitu ya Pak, gitu ya. Atau kalau mau tidak ahoy bisa langkar benar. Jadi kalau cakep itu bahasa Indonesia, ya. Tawi. Tawi, ya. Berarti langkar benar. Langkar benar. Langkar benar.
Ahoy. Oh, aja. Ahoy. Makanya berahoy itu berpantun ya. Sebenarnya bintang filmnya hari ini nang berdua di ibu ya benar Pak. Iya betul sekali. Kami ini mengawali aja Sebagai dayang-dayang kan? Dayang-dayangnya aja. Jadi kalau kami menjelaskannya sebenarnya ada supan-supan lupang karena tapi bisa, artinya teori ini kan bisa dipelajari, tapi praktik itu mengalih. Jangan kita itu pengalaman lebih bagus daripada hanya pengetahuan. Iya. Nah, jadi saya ini dengan Bu Norma itu membuka sebelum Anda sampai ke yang sebenarnya ya. Karena apa? Melihat dari Ibu Ketua sendiri kan tidak begitu mengetahui Bapak Nur itu ya. Karena yang tahu mungkin hanya Bang Madihin. Karena Madihin itu yang familiar di Kalimantan Selatan. Bapak Nur itu kada tapi diketahui kurang. Nah, padahal sudah menjadi salah satu warisan tak benda ya. Nah, kemudian Bapak Nur itu termasuk tradisi lisan. Tidak seperti kisah handap misalnya atau cerpen ya. Itu kan tertulis hasilnya. Tertulis ya. Nah, tapi kalau Bapak Nur itu memang tradisi lisan. Tapi kalau ada teks Bapak Nur itu tradisi lisan yang dituliskan. Ya, yang dituliskan. Dulu itu berasal dari cerita rakyat. Tapi sekarang sudah kreatif ya, bisa ditambahkan dengan cerita dari pemandungan itu sendiri. Jadi tidak mesti misalnya cerita tentang Laila Manijuno misalnya di pemandungan ya. Bisa. Tapi sekarang bisa misalnya cerita kehidupan sehari-hari ya. Misalnya di Sarikilaki tiap hari saya. Tapi mengandung nilai budaya ya. Nah, kemudian pemandung itu sendiri masuk pertunjukan tradisional. Apa maksudnya tradisional? Artinya kita tidak memakai hal yang modern seperti musik ya. Jadi memang benar-benar tradisional ya. Nah, kemudian di dalamnya itu mengandung budaya. Nah, budaya apa sebenarnya? Budaya Banjar ya. Nah, sebenarnya tradisi lisan ini termasuk folklore ya. Tapi saya tidak bisa menjelaskan di sini terlalu teoritis betul ya. Nah, tapi sebagai tradisi lisan itu disampaikan secara lisan. Ya. Kemudian mengandung nuansa kedaerahan. Jadi nanti kalau Bapak itu mungkin pakaiannya pakai apa ya? Yang di sini lau begitu ya. Kemudian mungkin bisa juga pakai pakaian khas orang Banjar itu bagaimana. Misalnya pekerjaan dalam ceritanya itu apa? Misalnya Pak Iwakan gitu ya. Jangan misalnya ceritanya seperti orang luar negeri. Nah, itu mungkin bukan budaya kita ya. Nah, anonim itu artinya apa? Tidak diketahui. Bisa saja misalnya Ananda Hawari ini menulis cerita Bapak Nur, kemudian cerita itu tersebar kemanapun, tapi tidak ditulis namanya Hawari, awal penulisnya tidak ditulis. Itu makanya disebut anonim. Nah, anonim itu nanti bisa saja dengan yang lain membuat cerita yang dari itu bisa berubah lagi, tidak tetap ya. Nah, kemudian mengandung dialek itu misalnya bahasa yang digunakannya itu ada dialeknya, kemudian fakta atau kebenaran bukan hal yang penting. Anda misalnya ceritanya Laila Majnun, bujurankah kisahnya? Nah, itu tidak penting. Kalau misalnya lisan berdarah itu bujuran atau kada? Hah? Bujuran kada? Kuburannya ada? Ya, di Pura. Menurut Anda bujur kada? Masa misalnya bambu yang runcing ada di apa ya? Di kuburan berkayak. Lalu babiniannya itu begitu melihat renang-renang dengan mantan ya, lalu mau memeluk jatuh tertusuk bambu di sini. Nah, masuk akal lah ya. Tapi orang tidak pernah bertanya kenapa? Karena fakta dan kebenaran tidak penting dalam cerita itu. Yang penting pesannya disampaikan. Apa pesannya? Mati 1 tumbuh 1000 ya. Itu kalau pacar mati ganti lagi, cari lagi yang kira-kira lah ya. Nah, kemudian puitis sejajar dan berulang. Puitis itu artinya memiliki gaya bahasa tertentu ya. Nah, yang berikut, nah kalau Anda nanti meneliti tradisi lisan itu sebenarnya ada 7 unsur budaya. Unsur budaya, nilai budaya, wujud budaya tidak sama. Anda harus bisa membedakan. Jadi misalnya Anda nih nanti hari Minggu mereka berdua itu akan jadi pemeran pertama dalam Bapak. Nah, jadi Anda merekam misalnya nih, Anda teliti itu jadi skripsi ya, Anda bisa melihat dan unsur
kebudayaan. Kalau tidak mau unsur bisa dari wujud. Kalau bukan wujud dari nilai. Bedanya di mana? Nah, itu yang membedakannya ya. Apa sesuatu bercerita bisa memang berkualitas atau tidak. Begini ya. Kalau sebuah karya tapi tidak ada nilai yang dikandung, hanya sekedar berkisah tapi tidak ada nilai, tidak ada unsur, itu karya itu tidak berkualitas namanya, tidak berharga. Makanya ada penulis yang terkenal dengan tidak terkenal. Yang terkenal kenapa? Karena dia pandai menulis, memasukkan unsur itu di dalam karyanya. Ya. Ini ya unsur kebudayaan yang ada dalam Pepandung itu ada 7 ya. Jadi misalnya sistem kepercayaannya itu misalnya yang dia menceritakan tentang kemudian semalam apa judulnya? Telanggar Pemantang. Nah, Telanggar Pemantang. Itu Telanggar Pemantangnya pemantang apa kan semalam? Jadi ada orang yang hendak mencalonkan diri gue jadi DPR karena inya kada yakin dengan kemampuannya seorang, inya ke dukun. Ya. Nah jadi pasti jadi, tapi ada syaratnya aja. Makanya Telanggar Pemantang, ada pemantangannya. Nah jadi karena Telanggar Pemantang tadi makanya jadian lah. Iya jadi pemantang itu ada boleh dilanggar. Ya ada pantangannya biar orang. Kalau bahasa Banjar itu disambat lawan pelanggur. Telanggar Pemantang itu bahasa Banjar juga. Bahasa Banjar. Sama ada lagi pelanggur itu pakai jadian. Ya, pakai jadian itu karena dilanggar maka pakai jadian. Misal nih lah contoh pemalik ya. Bila dilanggar pakai jadian. Dulu orang Kuitang begini. Pemalik banyanyi di dapur. Kain apa lagi tuha. Pasnya belakang tuha bisa menurun karena pelanggur. Tuh. Iya. Padahal kalau menurut saya bisa saja pemalik itu pendapat berubah. Kenapa? Ada kalau belakang Tuhan asal mapan. Ya kalah. Daripada misalnya belakang anung kan berduit bukan Pak Sobarip. Sakit hati. Banyak menurut ibu perumpamaan itu menurut ibu tidak sesuai dengan fakta. Pedas. Ya, apa judulnya ya? Makan tak makan yang penting ngumpul. Ya. Nah, kamu lah yang kada makan. Nah, dah, lah. Skip gue. Makan kada makan. Tak penting kumpul kayak apa hidup kada makan. Ada lagi ya lagu hati senang walaupun tak punya uang. Harap benar. Ulun yakin nah. Di sini gunung, di situ gunung. Di tengah-tengah pohon jarum tipis. Pian bingung, ulun pun bingung. Bulan Tuhan, ipok manipis. Pasti bingung. Bukan ini di dalam hidup kayak apa? Jadi hati senang walaupun tak punya uang, ulun kada percaya. Ya lah. Ada lagi di belajar. Baik apa jan? Lebih baik tinggal di kampung sendiri daripada di wadah orang hujan amas. Lebih baik hujan batu asal di kampung seorang ya. Amun ibu main hujan amas di mana kan? Bau mulik pula. Bau mulik. Pulakan hujan lah. Jadi menurut bisa ada sesuai lawan kenyataan yang sekarang. Ada juga sakit di mata, nyaman di hati. Nah, apa artinya itu sakit di mata, nyaman di hati? Tolak ya Pak. Nggak tahu lu nah buat. Nah, apa tuh bu? Tahu sakit di mata, nyaman di hati. Ini udah kisahin, terutama babinya kalakian kah. Beisi pacar singgungasan, tapi menyakiti hati. Mana baiknya pacar kada bungas, artinya sakitnya di mata, tapi menyamani. Mana? Milih nang ada bungas. Muha aja langgar, tapi lelakiannya menyakiti belat, ada juga hubungan toksik. Itu makanya nyaman di mata, sakit di hati. Pilih mana sakit di mata, nyaman di hati. Daripada nyaman di mata, sakit di hati. Nang bagus itu kira-kira nyaman kedua-duanya kan? Tapi ini makanya kami ini yang sudah buka leh, yang sudah buka. Kamu wayang anum nang dilihat itu muha, langgar kah kadang kah? Kandaraan pak ukusan ada kah? Nah, bertambah umur itu lain. Bila bertambah umur itu ada lagi wajah yang jadi pertimbangan.
memberi kenyamanan ke kadang-kadang. Tapi bila sudah Tuhan benar, ada masalah nyaman ke kadang-kadang. Ada bisa dipikirkan. Nah, kenapa? Saya bisa lagi penyarikan. Sabar. Kenapa sabar? Anda dapat pahala. Tiap hari menanggung pahala. Nah, lain pulang kita. Jadi muda, remaja, dewasa itu pola pikir akan berubah. Saya yakin Anda di sini pasti hendak beri pajak rumah lampan. Ya kalau, buat ini benar malu ya hati-hati dengan di sini. Apalagi karena hari Minggu itu hubungan apa ya? Calon sarjana ekonomi, akuntansi, manajemen, hukum, nanti diajak juga ya teman-teman pian ya dari Uniska ya, dari pendidikan itu nanti akan bergabung. Nah, siapa tahu nanti ya asam di gunung, garam di laut. Karena jodoh mereka kata mau dicobek. Sama saja dia bisa belajar kalau siapa tahu nanti jodoh ketemu di taman budaya. Nah, bila ketemu kita memang dapat pahala sampai yang masih gitu. Dapat undangan ya boy. Ujar dua pahala itu berpahala sudah orangnya berjodoh. Ketemu di mana? Ketemu di warung ibu. Jadi beberapa warung ibu ada jar bujai. Jangan pang ulun jar ini pasangan sebelumnya. Laki ulun pulang bertahun ada juga cari bini kita bukan 2000 kejadian bakalan. Nah, siapa yang masih gitu itu sudah. Amun nuker kita masih gitu kada main 100.000. Pojoknya aja dong kalau kita masih kita ya kalau nah kemudian jadi naklah jangan tapi percaya peribahasa karena itu bisa menyesatkan. Ada akan indah pada waktunya. Amun belum aja kalian tapi indahnya. Jangan percaya itu. Orang yang indah pada waktunya itu cakal. Nah kayak ibu nih cakal benar. Nah cakal itu ya kalau harga BPNS Pak Ema, harga BPNS itu benar ada. Nah tapi ibu cakal begawi, nah begawi apa? Cakal buntang panglah. Supaya terjadi silaturahmi ya minta jam dulu 100. Jadi cakal begawinya. Nah, jadi wujud. Nah tadi kan muncul. Kalau Anda mau meneliti jadi penelitian ada ide, ada aktivitas, ada hasil karya ya dalam budaya. Nah kalau nilai budaya lagi ya, nilai budaya nanti misalnya mereka berpandu dalam cerita itu bisa menceritakan hubungan manusia dengan Tuhan, bagaimana hubungan manusia dengan alam, manusia dengan masyarakat, manusia dengan manusia, dan manusia dengan diri sendiri. Ibu berikan contoh nilai budaya, misalnya di Kalimantan Selatan khususnya ya, karena kita beragama Islam. Kalau kita misalnya sedang sakit hati dan sebagainya, karena kita percaya dengan agama, kita bawa salat, berdoa dan sebagainya. Coba kalau di luar negeri, sakit hati, bunuh diri, kan begitu ya. Nah, itu namanya nilai budayanya tidak sama dengan kita. Mereka bunuh diri tidak apa-apa. Ceritanya apa aja? Dia tidak sakit lagi ya. Siapa bilang dia tidak sakit? Masuk kubur tahu lagi tidak sakit, ya kan? Nah, jadi karena kita ini percaya dengan agama, jadi percaya bahwa masuk kubur itu belum tentu nyaman, ya kan? Mau kada percaya coba dulu ya kalau. Cuma kita mengetahui itu bisa dari apa? Dari buku dan pengetahuan. Nah, kalau ulun kada banyak kisah karena ulun ini lebih kepada ilmu pengetahuan. Nanang Bedui ini adalah lapangan sutradara dan pemain. Nah, jadi ini istimewa sekali membawa mereka ke sini. Ini betul-betul memperhitungkan waktu karena mereka orang yang sangat sibuk. Nah, kalau hari ini katanya mau ke Mekah ya. Nah, kalau yang sebelah kirinya itu mau ke Gajah katanya. Siapa yang mau ikut bila aja datang dengan beliau ini ya tidak apa-apa ya. Kalau ada putus asa daripada mati sia-sia lebih penting ke Gajah ya. Oke, dilanjutkan lagi dengan Adinda yang mana dulu nih? Nah, Karibja anak milik Karibja sudah ada. Anu jagaunya tuh dulu juga. Orang kalau. Iya. Izin minum semat lah, karena nyaman lah. Selamat sore kawan-kawan semua. Karena umur kita kada terlalu jauh, kita kawan-kawan aja lah. Soalnya umurku masih 20.
Mungkin di sini menambahkan aja apa jar ibu di samping, bukan ibu, kakak lah, karena lebih muda mukanya. Kakak di samping. Karena apa yang dipaparkan beliau tadi itu sudah lebih dari cukup sebenarnya Bang lah. Itu. Mungkin sedikit ke sejarah aja. Sejarah Bepandung itu sendiri sebenarnya itu diangkat dari teater tradisi Mamanda. Udah pernah dengar Mamanda sebelumnya lah? Nah, si Pemandungan itu bukan biasanya, tapi dia adalah yang memerankan tokoh Hadam di dalam Mamanda. Kenapa jadi muncul tradisi Bepandung itu sendiri? Karena dulu kalau Mamanda itu bisa sampai semalaman Bang lah. Semalaman suntuk, bahkan 3 hari 3 malam ya. Jadi dibuatlah tradisi Bepandung ini agar para pemain Mamanda itu bisa beristirahat. Lalu muncullah si tokoh Hadam untuk menghibur masyarakat dalam acara kerasminan biasanya buah itu loh. Iya. Itu sejarah. Terus lanjut aja Bang, sejarah kayaknya cukup, sudah dibaca sendiri sama mereka. Tokoh Bepandung disebut juga sebagai Pemandungan. Salah satu tokoh lokal yang melestarikan kesenian ini adalah almarhum Kak Abdus Syukur MH. Beliau merupakan murid dari almarhum Bahtiar Sanderta yang merupakan maestro seni tradisional dan tokoh budayawan Kalimantan Selatan. Nah, jadi sebelum almarhum itu berpulang, beliau sering memaparkan tentang Bepandung, mengajarkan tentang Bepandung, terutama di Kalimantan Selatan itu sendiri. Nah, sedangkan beliau di samping aku itu Kariza, beliau adalah murid dari Kak Abdus Syukur langsung. Nah, dan aku sekarang bermurid lawan Sidin. Karena basicku sendiri bukan tradisi, basicku sendiri itu adalah teater modern. Nah, itu. Lanjut Bang. Siap Bos. Oke, seorang aja. Belum kami ada mencobakan tak sedikit dialognya. Iya, karena sedikit bentuk-bentuknya permainan teknisnya apa segala macam. Karena ada praktek sedikit dari sini. Nyaman melihat semua. Jadi sekarang sempat gini.
Poin, dari poin. Oke, lanjut. Penampilan pemandu. Seorang pemandungan itu harus memperhatikan beberapa langkah sebelum perform atau melakukan penampilannya di depan publik. Adapun yang harus diperhatikan dan dipelajari oleh seorang pemandungan, yaitu pertama teknis. Teknis itu bisa kita simpulkan kayak kita bermain harus sendirian tanpa ada aktor pendukung lainnya. Jadi kesiapan mental dari diri kita sendiri, harus siap menghadapi para penonton. Terus Bapandung wajib menggunakan bahasa Banjar serta di dalamnya terkandung sastra Banjar. Selanjutnya Bapandung memiliki kisah atau cerita, tokoh, plot, pesan moral yang tersirat ataupun tersurat, konflik, serta ending, dimana cerita itu harus terstruktur dengan rapi. Walaupun nanti kita selipkan humor atau tambahan-tambahan biar bisa menghibur penonton. Contohnya kayak yang kekinian-kekinian di TikTok. Nah, itu bisa kita selipkan untuk menambah daya tarik dari Bapandung itu sendiri. Supaya Bapandung itu tidak terlihat old banar lah, tidak terlihat tua banar. Jadi kita harus merefresh itu biar lebih segar. Kita segarkan lagi dengan komedi-komedi yang lagi viral di TikTok, di Instagram atau di mana-mana lah. Nah, itu. Terus Bapandung itu memiliki dua modal, yaitu mahir dan terampil berbicara dan bisa merekayasa cerita menjadi sangat menarik. Yaitu tadi merekayasa cerita itu yang tadinya ceritanya cuma misalnya 1 atau 2 bait bisa sampai 2 atau 3 lembar. Biar membuat cerita itu lebih menarik. Nah, selanjutnya itu ada kisah atau cerita dalam Bapandung. Ya, seperti yang Ibu jelaskan tadi sudah, ceritanya mengandung cerita-cerita budaya Banjar, dongeng atau tradisi, mitos, legenda dan lain-lain lah. Yang tidak mengundang unsur sara lah kalau bisa Bang lah. Kalau bisa kita jaga tata bahasa kita, tidak, karena ini kan sekalian amanat, ada pesan di dalamnya. Kita hilangkan unsur-unsur sara dalam Bapandung itu sendiri, karena sekalian ada syiar agama juga di dalamnya. Lanjut, hal pendukung dalam Bapandung. Ada beberapa hal di sini yang mendukung dalam kesenian tutur Bapandung, yaitu Bapandung menggunakan properti seperti make up dan kostum. Tapi biasanya make up tidak kita pakai Bang lah, karena sulit untuk bermake up, mengganti-ganti make up. Karena dalam Bapandung kita harus menjadi 1, 2, 3 bahkan sampai 5 tokoh sekaligus dalam satu peran itu. Gimana caranya kita mengubah make up cepat, sulit biasanya. Makanya kami lebih menggunakan kostum aja atau peralatan-peralatan tambahan lainnya. Selanjutnya melakukan interaksi dengan penonton. Nah, biasanya dalam Bapandung karena itu media humor atau bisa dibilang komedi, kan penonton akan merespon permainan kita dengan tawa atau celetukan-celetukan dari penonton. Nah, itu biasanya kita bisa saja merespon penonton agar penonton merasa dihargai dan merasa ada. Dan itu menambah suasana juga sih, keadaan biar lebih meriah. Selanjutnya, penguasaan bahasa Banjar dan dialek Hulu ataupun Kuala dalam permainan. Selanjutnya, kepiawaian pemandungan dalam memerankan semua karakter dalam kisah Bapandung. Nah, ini kembali, maaf izin sedikit keluar dari Bapandung pula. Kepiawaian dalam aktor itu ini biasanya kami pelajari di teater modern. Karena dalam teater modern itu ada yang namanya seni jadi menjadi, dimana aku harus menjadi seseorang. Nah, dalam tradisi ada juga, tapi cuma sebagai. Nah, bedanya menjadi itu kita harus menjadi orang itu. Kalau sebagai kita cuma mencontohkan orang itu seperti apa. Itu sih yang kayaknya modal penting buat pemandungan, biar kita bisa membedakan bagaimana sih jadi sebagai dan bagaimana sih menjadi itu. Selanjutnya, isi cerita yang memiliki papadah atau nasihat. Isi cerita yang
kurang maju. Nah ya, banget nih. Sekarang sampai umur lah biasanya dia. Ini soalnya pakem nih bang. Pakem ini pian bang yang bagus. Yang mana ada bugula? Ini bugula. Kada. Oh kada. Ini kada Pian mau bugula kan? di jari tuh. Pian mau kan? Nggak ada bugula itu tuh. Nggak ada bugulanya dan nggak ada bugula. Bugula, kada bugula. Nggak ada bugula nggak anak. Pian mau bugula ya? Ini bugula. Mana yang bugula? Ini bugula kada. Itu kada. Kada juga sih. Ay pian kada bugula juga. Bugula kada. Ay pian. Ini dia. Bugula kada. Pian bisa kada minum yang bugula bu? Ibu bugula kada. Oh ini yang kada bugula bu. Itu ada. Oke, lanjut. Selanjutnya humor dalam bepandung. Humor dalam bepandung itu seperti yang Ulun sampaikan tadi, itu kada terkekang di humor-humor dulu atau jar orang tuh mahalabiu. Ada kata peribahasa mahalabiu ya bang lah, melucu dari orang bahari itu nah. Tapi bisa juga kita pakai humor-humor yang viral kayak kekinian, kayak yang lagi viral misalnya Fajar Set Boy kemarin, atau kemarin waktu ulun main pula ulun pakai lo punya uang, lo punya kuasa, itu dipakai karena apa untuk merefresh supaya permainannya lebih segar dan orang-orang lebih mengetahui karena itu umum membuka pemikiran penonton, jadi penonton langsung oh ya itu. Nah selanjutnya di sini ada pakem atau aturan dan ketetapan. Nah kayaknya pakem dan aturan serta ketetapan ini akan lebih baik dijelaskan oleh guru ulun langsung ya kalau orang yang sudah menjalani bepandung lama banar ya kalau lolos banar. Silakan kepada Karija lanjutkan. Ya, kadusah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kadusah, santai aja. Ini lawan nahwar ini terlalu tegang, kita santai aja lah. Terlalu tegang. Karena batas kemampuan berpikir manusia itu 2 jam aja, berapa jam itu durasi kita nih. Namun di bawah tegang batas kan error awal. Supaya beda kita. Iya, supaya beda. Ya jadilah karena Tuhan Sidin tadi memulai dengan pantun-pantun, boleh saya juga kalau lah sedikit dengan bersihir atau bersahir ya Pak. Assalamualaikum ulun ucapakan, Waalaikumsalam disahutakan, sihat-sihatan kita barataan. Di sini kita kawa badapatan. Nah itu tadi. Jadi ada bedanya kan sidin bepantun sama syair. Nah lawan tadi dua sebelum masuk ke sini, bepantun itu disahutnya ahoy, jangan cakep tuh tawi, temen ahoy itu pun kita. Ahoy. Atau jari ibu Ida tadi langkar banget. Ulun menyambungkan ampun kahawali tadi masuk ke pakem aturan dan ketetapan. Jadi pakem atau ketetapan dalam bepandung itu sebetulnya kada banyak atau kada mengikat pasti. Yang jelas pakem atau ketetapan dalam bepandung itu dimainkan oleh seorang diri. Habis itu ganti-ganti kostum. Itu kededa outframe tahu outframe ya? Apa bahasa Banjar outframe? Nah, keluar panggung ya, nah keluar panggung. Itu kan berlaku di teater modern ya kalau. Namun di bepandung kada. Karena apa? Karena itu tuh akan menjadi poin tambah dalam bepandung.
ketika berganti di atas pentas dan itu disaksikan oleh penonton, maka kejadian-kejadian yang kadang kalau kita hindari pada saat berganti kostum itu akan jadi poin tambah dalam pepandu. Contoh, ketika hendak berganti dasar, sekalinya layang dipasang, kan lucu itu mah. Nah itu jadi poin-poin tambah. Itu jadi ketetapan dalam pepandu. Habis itu tadi main sorangan. Jadi apalagi lah, yang jelas menggunakan bahasa Banjar, menggunakan bahasa Banjar itu wajib. Amunnya Bepandung itu menggunakan bahasa Papua tuh yang Bepandung namanya. Bepandung. Jadi Bepandung. Amunnya diganti dengan bahasa Jawa lain Bepandung namanya. Bepandung. Nah, Bepandung mungkin. Itu Batak lagi Bepandung. Jadi jelas wajib menggunakan bahasa Banjar untuk seorang pemandungannya, bukan bahasa dalam kisah. Nah, bahasa dalam kisah itu bukan berarti harus full bahasa Jawa ada. Bahasa dalam kisah itu arti kisah yang dibawakan lain pemandungannya. Misalnya ulun pemandungan berbandir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ulun rijal. Ulun di sini hendak berkisah, hendak membawakan kisah Bepandung yang berjudul bla 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 bahasa Banjar lah, masuk dalam kisah. Jadi dikisahkanlah si Amat Banyak. Segala sendal, segala kabel, kipo, sidaknya bahasa Kalteng kan. Nah, kalau itu boleh, tapi dalam kisah, bahasa dalam kisah. Cuman kadapul menggunakan bahasa luar. Jadi misalnya Jawa itu dipaduakan dengan Banjar Jawa. Jadi bahasa Jawa kan, Banjar Jawa. Misalnya kan sudah aku unyok-unyok semalam misalnya. Itu boleh. Kan dialeknya jangan dipakai, tapi bahasanya bahasa Banjar, dialeknya Jawa. Itu boleh. Habis itu misalnya hendak bahasa Papua, boleh. Cuman tapi harus ada tokoh atau karakter yang di situ memang orang Banjar. Itu Bepandung. Yang dimaksud wajib itu pemandungan, membuka, menutup, membawa jalan kisah itu menggunakan bahasa Banjar. Oke, lanjut. Memikir soran tadi Pushawari dipikirkan memikir soran. Jauh nah, bertegangan tangan. Di sini ada bentuk narasi. Narasi Bepandung berbentuk cerita yang menyajikan suatu peristiwa atau kejadian yang disusun secara waktu ya lah. Nah, narasi Bepandung ini sebetulnya narasi prosa. Narasi prosa jadinya tuh mengalur aja. Lain narasi lakon. Kalau narasi lakon itu dipakai pada teater modern yang kepentingannya untuk berlakon, berteater ya. Jadi narasi prosa. Jadi nanti ada tanya jawabnya. Jadi mengisahkan itu terstruktur dari awal. Misalnya mengisahkan apa tadi yang Jar Kahawari tadi Telanggar Pemantang. Yang Telanggar Pemantang kayaknya mengisahkan Hantu Banyu. Kita pertama mengolah narasinya itu mencari, biasanya ulun itu mencari kasusnya dulu. Habis itu ulun mencari judulnya. Hanya mencari awal dan akhir. Tengah itu berdudi namun ulun. Mungkin akan berbeda dengan lawan Kahawari. Bisa jadi sidin akhirnya berulang dapat. Bisa jadi. Itu nah, cuman bentuknya narasi prosanya ma'alur kisah. Ma'alur. Paham aja kalau lah narasi prosa tuh. Paham lah. Mungkin nggak paham. Orang bahasa tuh jalan. Paham. Jadi itu mengisahkan, tapi karena dilakonkan oleh seorang pemandungan. Nah itu. Jadi habis itu lanjut ke struktur pementasan. Kada banyak perbedaan lawan teater modern. Bepandung itu memiliki struktur pementasan, ada prolog, dialog, epilog, yang artinya itu Bepandung harus memiliki kisah atau cerita yang disusun. Cuman Bepandung itu kada wajib memiliki sutradara kayak yang ada di teater modern ya. Cuman karena keperluan wayang ini mungkin ada misalnya kayak ading-ading ulun di komunitas BPKS itu lain pemadam kebakaran lah. BPKS itu Bukuhan Pemandungan Kalimantan Selatan. Ini ada beberapa anggotanya. Di dalam sini ada beberapa anggotanya. Jadi misalnya ini hendak
main bepanggung, cuman minta lihat-lihakan keperluannya. Jadi di situ kami itu memposisikan lain sebagai sutradara, jadi kami memperhatikan aja bila mana harus dibuat, mana harus ditinggal, mana harus cara ditambahin gitu. Ya itu. Jadi kada kayak teater modern yang harus ada sutradara. Plot pementasan, plot ini kan alur. Unsur plot pementasan bepanggung dimulai dari pengenalan tokoh. Unsurnya nih, plotnya nih dari alur permainan. Pengenalan tokoh masuk ke dalam komponen dari cerita menuju awal konflik. Artinya tuh awal kisah kadang langsung konflik timbul kalian bekat lain konfliknya. Menuju konflik, klimaks sampai puncak hanya ending penutup. Nah, penutup itu biasanya ditutup lagi lawan bisa pantun. Biasanya tuh pemantungan itu membuka dan menutup itu berawal dari pantun, habis itu berpindah jadi syair atau lagu nyanyian itu tuh biasanya disambut lawan pelayaran karena Banjar tuh ada huruf vokal tuh ada 3 aja lah. Ya. A I U. Oh, yang di sana ya A I U. Sabida. Iya, ada A I U E O. Rutur. Jadi itu pelayaran. Masuk ke unsur intrinsik. Kemungkinan kita ada sedikit praktek barangnya berdua bertiga ditarik dari bangku kan. Ya. Ditarik keluar maksudnya. Kita bakar. Jadi beberapa unsur intrinsik. Di situ tuh ada tema, amanat, plot, watak, latar waktu dan suasana, sudut pandang lawan bahasa. Nah, tema itu jelas. Tema itu ide pokok atau gagasan. Yalah, paham aja lah tema. Habis itu amanat itu jelas juga. Amanat itu kan pesan-pesan moral yang hendak disampaikan oleh pemandungan. Itu. Plot itu jelas, alur yang terstruktur, tersusun. Perwatakan. Secara perwatakan itu tuh penunjukan pada sifat dan sikap para tokoh dalam kisah agar dapat ditafsirkan oleh penikmat maupun penonton. Perwatakan ini teknisnya tuh kayak ini. Misalnya ada beberapa karakter abah, anak, lawan mama. Yalah, abah, anak, lawan mama. Abah ini wataknya kayak apa? Misalnya temperamen lah. Misalnya kan anak mama nih sekali di atas pada temperamen di atas. Kita hambur di rumah kayak kapal kaca jadinya. Sama-sama orang kancang kan. Nang anaknya introvert misalnya kan. Nah itu tuh digambarkan. Terus perwatakan ini misalnya ketika menjadi mama seorang pemandungannya adalah lelakian. Apabila ini mempunyai warna vokal yang oke dan ini bisa merubah warna vokal menjadi suara dinian, itu bagus. Tapi apabila pemandungan lelakian itu pada mempunyai kemampuan untuk merubah warna vokalnya menjadi dinian, jangan dipaksakan. Karena itu lain jadi inang, lain jadi dinian, tapi jadi wadam, jadi bancir. Bujo banar. Dan itu kada perlu dipaksakan seorang pemandungan. Bujur. Tapi bukan berarti ketika misalnya Bu Harbian itu merasa kada sanggup, ya lo kada sanggup, lalu kada mencoba. Jangan. Kita kan belajar terus. Belajarnya kan kada ada ujungnya. Ya. Setuju. Itu ada di Tanjung itu kawan kita juga, ketua BPKS juga itu Ipek dan mantan mahasiswa alumni Stike juga. Itu luar biasa tuh, warna vokalnya tuh ketika menjadi dinian memang jadi dinian tuh. Nah, Ipek Fitriadi, nah itu. Tahu aja kira-kira berapa tingkatnya lah? Ada. Nah itu. Jadi apabila mampu menguasai warna vokal, gunakanlah. Tapi kalau kada mampu, latihan pun demikian pun sebaliknya itu ketika menjadi abah, misalnya kada bisa menirukan suara lelakian, kada perlu dipaksakan. Yang penting ini karakternya nih kayak apa nih? Karakter kulitan laki anak dibawa. Nah, habis itu latar waktu dan suasana. Latar waktu ini merupakan peran paling penting dalam bepandung.
Lawan merupakan unsur intrinsik karya sastra juga. Karya sastra itu perlu latar waktu pula. Iya. Dalam tulisannya atau yang lain-lain. Habis itu dalam menyampaikan tempat kejadian kan kayak itu. Dalam menyampaikan tempat dan kejadian, menunjukkan kondisi batin. Habis itu karakter tadi di dalam kisah dibawakan. Nah itu latar waktu dan suasana itu penting benar. Apalagi kita kan itu tadi alur tadi kan mengisahkan. Jadi berarti ada waktu, tempat dan suasananya. Suasana amat banyak tadi itu lagi kayak apa misalnya kan. Habis itu sudut pandang itu jelas dah. Sudut pandang merupakan salah satu unsur penting diperhatikan untuk melahirkan karya yang akan disampaikan dalam prosesnya. Seorang pemandangan, sudut pandang pemandangan ya. Itu tuh misalnya aku hendak mengangkat kisah ini aja nah. Kuliah tapi turun terus misalnya kan, hendak mengangkat ini, tapi ini. Itu tuh akan jadi karyanya kayak itu karena bahasa yang digunakan dalam kisah Bepandung tidak memiliki ketetapan atau pakem mutlak, itu dijelaskan tadi sudah. Yang pasti bahasa manusia. Yang pasti ya bahasa manusia lah, jangan bahasa hewan. Iya. Nah, habis itu Bepandung tadi kan menggunakan bahasa wajib, itu bahasa Banjar. Tidak termasuk bahasa dalam kisah. Habis itu poin tambah itu adalah dialek dari hulu atau hilir, hulu atau pekuala. Dialek hulu sungai kan beda. Hampa jakute, gitu kan misalnya kan jurang atau kan kandangan. Bila terus sini nyawa nih, nah itu kan nyawa nih bertambah dua ketua inti. Kan gote kan bagian, pok ketinggal, nah bahasa di sini kan di situ bisa. Namun bahasa hulu sungai kan hampa jakute, ada pasian bang digam, misalnya kan. Itu tuh poin tambah tuh dalam Bepandung. Jadi kadeda yang Bepandung tuh harus hulu sungai bener ada, jangan dipaksakan. Itu poin tambahnya tuh, dialek lah itu. Nah habis itu apa nih, habis kan? Habis. Nah itu jadi apa katanya, Bepandung itu akan mudah digawi bilanya ada niat hendak belajar dulu. Kalau nya kada niat kayak apapun anak digawi itu kada nyaman, kepaksaan harus ya itu nah. Sampai sini kira-kira ada pertanyaan juga? Ada ya sesi tanya jawab ya? Ada moderator. Nah itu aja dulu dari Urun lah. Urun kembalikan kepada moderator.